Halo, apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Drainase buruk jalanan Kota Rangkas Bitung terendam banjir. Cabuli anak tiri pria 51 tahun ditangkap polisi. Berlibur bersama keluarga dan menghirup udara segar di kaki Gunung Pulosari. Sejumlah ruas jalan protokol di Kota Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Rabu petang lalu terendam banjir setelah hujan deras mengguyur wilayah Kota Rangkas Bitung lebih dari 1 jam. Sebagian ruas jalan terendam banjir dengan ketinggian air antara 20-40 cm. Hal ini menyebabkan sejumlah pengendara mengalami mogok kendaraan. Bahkan terlihat sejumlah pengendara lainnya memilih memutar mencari jalan lain agar kendaraannya tidak mogok. Selain curah hujan tinggi, buruknya drainase di sekitar lokasi juga membuat air hujan yang turun sulit mengalir sehingga menggenangi jalanan. Menurut warga, banjir seperti ini sering terjadi setiap kali hujan deras turun. Bukan hanya ruas jalan, sejumlah rumah dan kantor yang berada di samping ruas jalan juga ikut terendam banjir. Seperti salah satu kantor Polsek Rangkas Bitung dan kantor PLN yang berada di ruas jalan Hardi Winangun. Oh gitu, tadi kerendam banjir atau gimana? Banjir. Oh gitu. Tapi kalau di sini emang sering banjiran atau gimana? Barata mas setengah jam aja banjir langsung. Oh, hujan langsung banjir. Langsung banjir. Oh, tadi ngedorong dari mana, Pak? Dari sana, Pak. Oh, jadi udah mati dari sana. Udah mati dari sana. Oh gitu. Warga berharap adanya perbaikan drainase agar banjir tidak kembali terjadi saat hujan turun. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap anak di bawah umur kembali terjadi. Peristiwa bejat ini kali ini terjadi di Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang. Pelaku berinisial HM yang sudah berusia 51 tahun diketahui lebih dari 2 kali telah melakukan pencabulan. Perbuatan cabul yang dilakukan ayah tiri terhadap anak di bawah umur pertama kali dilakukan pada tahun 2022 lalu ketika korban masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Perbuatan tersebut dilakukan di rumahnya pada malam hari, ketika di rumah hanya ada tersangka dan anak tirinya. Perbuatan itu berulang kali dilakukan dan terakhir kali dilakukan pada bulan Juni 2024. Korban yang tidak tahan dengan kelakuan ayah tirinya itu akhirnya kabur meninggalkan rumah dan menceritakan kepada ayah kandungnya dan diteruskan ke pihak kepolisian. Polisi yang mendapat laporan dari korban langsung menangkap pelaku saat sedang berada di rumahnya Rabu malam lalu. Pelecehan tersebut terjadi di daerah Cikesal yang dilakukan oleh pelaku yaitu ayah tirinya dan korban anaknya sendiri. Itu dilakukan pada waktu malam hari. Jadi terusnya pelaku itu adalah ayah tiri dari korban. Untuk kejadian tersebut terjadi semenjak korban kelas 2 SMP. Saat itu korban dicabuli untuk yang pertama. Itu yang kejadian keduanya dilakukan pada tanggal 22 Juni jam 10 malam saat itu, dan saat itu korban sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan bapaknya. Akhirnya dia melaporkan itu kepada pihak kepolisian melalui ibunya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Sepekan terakhir, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang mengalami peningkatan penumpang yang ingin berpergian ke destinasi wisata di dalam maupun luar negeri. Lonjakan penumpang ini berbarengan dengan masa libur sekolah. Biasanya para penumpang yang ingin bepergian 3 jam sudah berada di bandara untuk menunggu bergiliran naik pesawat.
Untuk mengantisipasi kejenuhan para penumpang, terutama anak-anak, Angkasa Pura II menyediakan area hiburan berupa patung raksasa dinosaurus Tyrannosaurus Rex yang bisa bergerak dan mengeluarkan suara. Selain itu juga terdapat patung jerapah dengan tinggi 3,5 meter yang juga dilengkapi dengan penjelasan ilmiah masing-masing hewan. Sejumlah anak-anak dan orang dewasa terlihat senang dan bersuah foto bersama hewan yang terkenal ganas. Tak hanya itu, bagi anak-anak dan orang dewasa yang hobi permainan balap mobil, juga disediakan lintasan dengan panjang 16 meter untuk adu ketangkasan dan kecepatan. Kegembiraan anak-anak juga terlihat saat bermain bersama keluarga. Dengan adanya hiburan ini, membuat anak-anak lebih nyaman, tidak gelisah saat menunggu penerbangan. Jadi lebih nyaman dengan keberadaan ini. Jadi anak nggak gelisah, nggak bete ya, tunggu jam keberangkatannya. Tadi sempat mengabadikan nggak foto-foto atau gimana Bu? Iya. Oh, bagaimana Bu, anaknya senang nggak? Alhamdulillah senang. Ibu rencana mau kemana Bu? Ke Doha Oh, dengan siapa? dengan suami, dengan anak-anak. Diharapkan para penumpang mendapatkan kepuasan sendiri dan mereka tidak jenuh saat berada di sekitar bandara sambil menunggu masa proses check-in. Nah, kami melakukan ini diharapkan dapat memberikan customer experience buat penumpang, terutama anak-anak, karena memang di masa angkutan libur ini banyak anak-anak dan orang tuanya melakukan perjalanan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dan kita berharap ini dapat memberikan kepuasan tersendiri untuk anak-anak sambil menunggu masa proses check-in dan datang ke bandara untuk lebih awal sehingga tidak mepet waktunya, dapat bermain di kawasan Toys Kingdom ini. Untuk mengantisipasi ketertinggalan jadwal penerbangan, para penumpang diharapkan datang 3 jam lebih awal di Bandara Soekarno-Hatta. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.